Dan kalau itu dipaksakan bisa membahayakan kehidupannya. Lalu pasangan memutuskan lebih baik untuk tidak memiliki anak tetapi tetap menjalani kehidupan pernikahan dengan bahagia. Tapi seharusnya kehadiran anak atau ketidakhadiran anak itu tidak mengurangi cinta kasih antara laki-laki dan perempuan, begitu. Nah, anak sebagai anugerah ini emang juga bertolak belakang dengan fenomena atau fakta realitas yang kita lihat bahwa sering sekali tanggung jawab anak ini lebih besar kepada perempuan amang. Shalom Bapak Ibu teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Neti Pasaribu dalam podcast HKBP. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu teman-teman, kita akan membahas satu isu yang hangat diperbincangkan beberapa waktu lalu di media sosial, yaitu tentang child free. Bagaimana sih sebenarnya HKBP menyikapi hal ini, bagaimana kita jemaat HKBP, bagaimana para pelayan, dan kita akan membahasnya bersama seseorang pelayan juga, pendeta, doktor yang saat ini mendedikasikan dirinya sebagai pelayan di bidang pendidikan terutama di STT HKBP Pematang Siantar. Pasti Bapak Ibu teman-teman penasaran, langsung saja kita sambut. Ada Amang Pendeta Dr. Jordan Pakpahan. Halo Amang. Halo Neti. Terima kasih Amang sudah hadir di podcast HKBP. Amang sehat Amang ya? Sehat walafiat. Bagaimana perjalanan tadi Amang dari Siantar ke Tarutung Amang? Menyenangkan. Oh iya. Berangkat pagi Amang ya dari Siantar Amang ya? Berangkat pagi pukul 6. Waduh, oke. Terima kasih Amang ya sudah berlelah untuk podcast HKBP. Langsung saja Amang, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang child free nih Amang. Ada banyak sekali perbincangan di media sosial tentang child free. Dan orang-orang menunggu nih Mang, bagaimana sih HKBP menanggapi hal ini begitu. Tapi sebelum kita membahas jauh tentang child free Amang, boleh nggak Amang bercerita sebentar dulu, memperkenalkan diri kepada pemirsa dan bagaimana kegiatan Amang sehari-hari di STT Pematang Siantar Amang. Salam sejahtera bagi kita semua, senang bisa diundang di sini podcast Biro TIK oleh Bapak Kepala Biro ya. Bapak Pendeta Fortunate Siagian dengan Ibu Neti di sini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Dr. Jordan Pakpahan. Istri saya Melda Boru Pangaribuan. Kami dikaruniai oleh Tuhan 3 orang anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Keluarga yang berjuang untuk menjadi keluarga yang berbahagia. Ya. Termasuk dalam hal mendidik anak-anak lah. Karena kita membahas soal anak. Ya. Lewat topik kita yang sangat menarik dan interesting dan penting sekali, child free. Ya, berarti emang bukan penganut child free emang ya? Jauh dari penganut child free. Tadi saya sampaikan Amang bahwa Amang adalah dosen di STT HKBP Pematang Siantar. Kalau boleh diceritakan Amang di bidang apa, khususnya mata kuliah apa gitu Amang? Saya menyelesaikan studi program doktoral dari Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta tahun 2021. Saya mengajar di bidang sistematika dogmatika sejak 2021 hingga saat ini. Ya, jadi sangat tepat ya Amang ya, karena Amang adalah dosen dogmatika. Kita membahas juga bagaimana dogma HKBP tentang child free Amang. Langsung saja nih Amang, tanpa berpanjang lebar, kita akan membahas tentang child free. Child free ini kan akar masalahnya adalah keturunan Amang, begitu. Bagaimana sih sebenarnya HKBP memahami esensi dan nilai-nilai tentang memiliki keturunan Amang? Iya, pertama-tama kita harus menjelaskan dulu konsep child free. Iya. Child free kan gabungan dari 2 kata. Iya. Child, anak ya. Free, bebas. Secara harafiah kita bisa artikan child free bebas dari anak atau bebas dari memiliki anak. Nah, konsep child free ini sekilas kita dengar bagus. Tapi memuat kesan bahwa child free ini memandang anak-anak itu secara negatif. Iya.
seolah-olah anak-anak itu sesuatu yang buruk, sehingga akan menjadi sebuah kebahagiaan jika orang bebas dari anak-anak. Nah, menurut saya child free ini bisa diganti konsepnya. Bukan child free, tapi ini non-parents. Ya. Jadi ada pasangan suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka dan cinta kasih, tetapi memutuskan untuk tidak memiliki anak. Enggan untuk menjadi seorang ayah untuk anak-anak dan seorang ibu yang membesarkan anak-anak. Ya. Jadi mereka enggan menjadi orang tua bagi anak-anak. Tetapi soal konsep ini bisa child free, bisa childless, bisa non-parents. Ya. Kita bisa ganti-ganti sesuai dengan konteks pembicaraan kita. Iya, seperti pertanyaan tadi Amang, bagaimana sebenarnya HKBP memahami esensi tentang memiliki anak Amang? Nah, memiliki anak atau berketurunan pada hakikatnya merupakan panggilan hakiki bagi setiap orang yang memasuki institusi pernikahan. Iya. Ya. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28, di sana tertulis bahwa laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Allah dipanggil untuk bertambah banyak dan berketurunan. Ya. Jadi memiliki anak itu bagian tak terpisahkan dari pernikahan Kristen. Jadi orang yang menikah atau pasangan yang menikah mau tidak mau dalam rangka membangun keluarga, menjalankan panggilan kekristenannya untuk menjadi orang tua bagi anak-anak, berketurunan gitu ya. Jadi kita masih berpegang bahwa keluarga Kristen itu dipanggil untuk berketurunan. Jadi berketurunan itu atau melahirkan anak di tengah-tengah keluarga itu sesuatu yang penting dan transendental ya. Punya nilai religius ya, punya nilai kekristenan yang harus kita lanjutkan itu. Ya, seperti yang Amang sampaikan tadi Amang, bahwa memiliki keturunan itu adalah panggilan hakiki dari orang yang memutuskan untuk masuk dalam jenjang pernikahan. Bahkan di Kejadian 1:28 dikatakan namanya beranak cucu lah begitu. Tapi kami menemukan satu thread di Twitter Amang, yang mengatakan bahwa Kejadian 1:28 ini udah gak relevan lagi sekarang Amang. Beranak cucu dalam konteks harus memiliki anak secara harfiah, harus melahirkan seperti itu, sudah tidak kontekstual lagi di tengah dunia yang memiliki kelebihan populasi begitu Amang. Jadi dia menawarkan satu ide Amang, yaitu tentang adopsi begitu. Jadi perempuan tidak wajib melahirkan, setiap keluarga tidak wajib memiliki keturunan, tapi beranak cucu melalui adopsi. Dan ini menurut dia, menurut thread yang kami baca ini Amang, ini sangat mendukung dan akan memperbaiki kualitas hidup juga Amang. Bagaimana Amang menanggapi hal ini? Ya, saya harus katakan bahwa child free itu kan semacam gerakan kultural yang lahir di Amerika Serikat dan Eropa di tahun 60-an ke atas dan membooming pada tahun 70-an, 80-an dan hingga saat ini. Saya bisa katakan bahwa perilaku child free atau sikap memilih untuk child free ini merupakan kultur barat. Iya, Amang. Kultur barat. Jadi kalau mereka yang mengatakan bahwa bertambah banyak dan berketurunan itu menjadi sesuatu yang kurang relevan pada saat sekarang ini, kita mau tanya dasar-dasar argumentasi pijakannya untuk menyatakan demikian apa? Iya. Nah, kalau kita mau mengatakan bahwa bebas dari anak itu prasyarat untuk menjadi pasangan yang bahagia, kita mau tanya apakah dengan tidak memiliki anak serta merta pasangan yang menikah itu bahagia? Jadi lebih bahagia begitu? Lebih bahagia, itu relatif. Ya. Dan bisa juga kita bertanya kepada pasangan yang punya anak, apakah dengan punya anak mereka pada akhirnya tidak bahagia?
Jawaban mereka bisa sebaliknya. Iya. Justru kami berbahagia memiliki anak. Tapi bisa juga mereka yang tidak punya anak ya, tidak berbahagia, memiliki kekosongan dan kehampaan untuk mengaktualisasikan cinta kasihnya kepada orang lain selain dirinya dan suaminya, istrinya, gitu ya. Iya. Jadi begini emang, bagaimana jika ada pasangan yang tidak memilih child free, tapi dalam konteks yang berbeda. Mereka child free dalam konteks tidak ingin melahirkan anak secara harafiah begitu emang, tidak melahirkan anak kandung, tapi adopsi. Bagaimana HKBP melihat ini? Ini maksudnya ini diambil dalam keputusan sadar, perempuan dan laki-laki sebenarnya secara kesehatan baik-baik saja dan memungkinkan untuk memiliki anak, tapi memutuskan tidak punya begitu emang. Ada beberapa faktor yang membuat pasangan pada akhirnya memilih untuk child free. Iya. Faktor yang pertama bisa karena faktor kesehatan. Iya. Nah, pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak karena istri tidak memiliki kemampuan secara kesehatan, secara medik untuk melahirkan anak, dan kalau itu dipaksakan bisa membahayakan kehidupannya. Lalu pasangan memutuskan lebih baik untuk tidak memiliki anak tetapi tetap menjalani kehidupan pernikahan dengan bahagia. Ini kita biasa sebut istilahnya dengan childless. Iya. Keluarga yang tanpa anak. Iya. Jadi mereka ini kelompok childless adalah kelompok yang berkeinginan untuk punya anak tetapi karena faktor kesehatan dan lain-lain memutuskan ya untuk tidak memiliki anak. Atau bisa saja karena faktor kemandulan ya. Iya. Lalu mereka tidak memiliki anak. Nah, ini kita sebut sebagai kelompok childless yang secara sukarela. Secara tidak sukarela. Oh iya. Dia punya keinginan tapi tidak punya kemampuan gitu. Tapi bisa juga karena faktor lain-lain seperti faktor kesibukan kerja. Ya, suami istri umpamanya punya profesi masing-masing yang menyita waktu dan energi hampir 24 jam. Ya. Sehingga memutuskan untuk memiliki anak akan berisiko menelantarkan anak apabila dilahirkan di tengah-tengah kondisi seperti itu dan menyerahkan anak kepada misalnya babysitter yang mengurus anak-anak, sepertinya itu kurang bertanggung jawab. Lalu mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Ya. Bisa jadi faktor. Ada juga faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi. Tapi faktor ekonomi agaknya jarang terjadi. Ya, faktor ekonomi agaknya jarang terjadi membuat pasangan memilih untuk child free. Tetapi kelompok child free kalau kita perhatikan di luar negeri, di Eropa dan Amerika, biasanya mereka berasal dari kalangan yang berpendidikan tinggi, yang berpenghasilan cukup bahkan berlebihan. Nah, tetapi mereka kelompok yang sangat komit bekerja dan menjalani kehidupan termasuk menciptakan kebahagiaan di tengah-tengah pernikahan mereka. Ya, jadi misalnya saya Mang, kemudian nanti di suatu waktu saya memutuskan menikah, tapi tidak ingin mempunyai anak kandung tapi adopsi, masih oke aja Mang? Tidak jadi soal kalau pada akhirnya pasangan suami istri memutuskan untuk mengadopsi seorang atau dua orang anak untuk dibesarkan di rumah. Saya menganggap itu keputusan yang bagus juga. Ya. Nah, apa bedanya sebenarnya kalau coba saya tanya dulu, mengapa pada akhirnya pasangan suami istri itu memilih untuk mengadopsi anak? Nah, apa perbedaannya ketika keluarga atau pasangan suami istri memutuskan untuk memiliki anak sendiri? Iya. Kedua-duanya kan pada dasarnya sama, anak yang diadopsi dan anak yang dilahirkan sendiri. Mereka harus besarkan, mereka harus rawat dan pelihara dengan cinta kasih yang sama. Lalu persoalannya di mana? Barangkali persoalannya di ini, keengganan kaum perempuan untuk menjadi ibu yang melahirkan. Atau ada tanggapan kalau melahirkan badannya jadi nggak bagus gitu Mang ya? That's right, itu barangkali itu. Saya baca juga dari beberapa sumber seperti itu. Ya,
salah satu faktor yang kamu bilang itu. Iya. Nah, menjadi seorang ibu merupakan sebuah panggilan atau sebuah tanggung jawab yang sangat sulit dikerjakan. Melahirkan anak saja bagi seorang ibu itu sudah mempertaruhkan nyawanya. Iya. Dia harus mengalami kesakitan yang begitu berat yang tidak dirasakan oleh laki-laki, oleh suami. Nah, lalu bukan hanya di situ. Perempuan itu ketika memiliki seorang anak yang lahir dari rahimnya sendiri, dia harus memberikan air susunya, membesarkan dia siang dan malam, lalu mencukupkan kebutuhan makanannya dan seterusnya. Nah, ini kan menyita waktu, energi, pikiran, mental, dan itu biasanya dikerjakan untuk membesarkan anak dalam waktu 5 tahun. Paling dikit 5 tahun. Mulai lahir sampai umur 5 tahun. Nah, barangkali kesulitan untuk menjadi ibu atau peran dan tanggung jawab yang besar untuk menjadi seorang ibu, barangkali itu menjadi faktor yang sangat menentukan pada akhirnya perempuan memilih untuk tidak melahirkan anak di tengah-tengah keluarga, dan itu berdasarkan persetujuan oleh suaminya. Bisa jadi. Akan ada pertanyaan mengenai hal itu, Amang, faktor-faktor mengapa keluarga memilih child free. Tapi sebelumnya begini, Amang. HKBP ini kan didominasi jemaatnya adalah orang Batak, begitu, Amang. Kita ini orang Batak ada Hagabeon, Hamoraun, Hasangapun, Hagabeon, begitu, Amang. Tapi kemarin juga rame di media sosial, Amang, ada seorang influencer namanya Gita Saf, Amang. Kebetulan Gita Saf ini menikah dengan orang Batak. Namanya Partohap, Paul Partohap, begitu, Amang. Dan mereka ini adalah orang yang paling kuat mencanangkan, maksud saya membicarakan bahwa mereka adalah orang yang child free. Kalau punya anak istrinya cepat tua, kalau punya anak tidak bahagia, begitu. Nah, ini marak diperbincangkan, Amang, di media sosial. Tak hanya di media sosial, tapi juga masalah ini saya yakin juga hadir di tengah-tengah jemaat kita. Mungkin ada juga orang yang kemudian berpikiran, ya udah saya child free aja, walaupun dia adalah orang Batak, dia orang Kristen, dan dia orang HKBP. HKBP sendiri, Amang, secara dogma bagaimana sih menilai dan menyikapi fenomena tentang child free ini? Apakah ada sebenarnya udah dokumen di HKBP mengenai tentang child free atau tentang keturunan, Amang? Ya, bagi gereja kita HKBP, pernikahan itu merupakan sebuah panggilan Tuhan bagi seorang laki-laki dan bagi seorang perempuan. Nah, di Alkitab dikatakan dalam kitab Kejadian, laki-laki harus meninggalkan ayahnya, ibunya untuk stick to, mempersatukan dirinya dengan istrinya, gitu ya. Lalu dalam Kejadian 1 ayat 28 itu kan dikatakan Allah yang menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa itu diperintahkan oleh Tuhan untuk bertambah banyak dan berketurunan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, lalu di dalam perjanjian baru Yesus Kristus mengkonfirmasi kembali institusi pernikahan yang terjadi di dalam kisah penciptaan itu. Yesus bilang bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, gitu. Nah, saya menganggap penegasan Yesus ini terhadap institusi pernikahan di dalam kisah penciptaan itu sebagai upaya untuk menggeser pernikahan dari ranah ciptaan, dari ranah ciptaan kepada ranah grace, ya. Dari ranah ciptaan ke ranah redemption, dari ranah kejatuhan ke ranah redemption. Nah, sehingga kita mau katakan karena Yesus Kristus itu menegaskan bahwa pernikahan yang di dalam ranah penciptaan itu ya harus diangkat dan diletakkan di dalam grace, nah, dan di dalam redemption, maka bagi kita keluarga yang berketurunan itu adalah keluarga yang penuh dengan anugerah. Dan keluarga yang memiliki anak itu pada akhirnya kan membesarkan anak
berbasiskan anugerah, berbasiskan penebusan, berbasiskan keselamatan. Sehingga keluarga itu akan kita lihat sebagai keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak. Jika mereka diberi oleh Tuhan karunia anak-anak. Nah, inilah yang harus kita angkat kembali ke permukaan. Bagaimana keluarga, suami dan istri dalam cinta kasih di dalam Yesus Kristus membesarkan anak-anak. Nah, kalau dalam kitab Kejadian kan kita memahami bahwa Allah mempersatukan Adam dan Hawa. Nah, kata persatuan di situ kita pahami sebagai relasi perjanjian antara Adam dan Hawa dengan Tuhan. Ya. Itu ya. Jadi relasi kovenantal antara manusia dengan Tuhan dalam pernikahan. Nah, dalam relasi itu mereka kan hidup secara sosial. Dan itu relasi spiritual. Sehingga anak-anak yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga adalah anak-anak spiritual. Ya. Anak-anak rohani. Nah, mereka yang dipersatukan di dalam Yesus Kristus, pemberkatan nikah kan di gereja HKBP mengajarkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan itu dipersatukan di dalam nama Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kita mengatakan bahwa mereka-mereka yang menikah itu, suami dan istri itu, kan mereka-mereka yang sudah dibaptis, yang sudah menyatu dengan Kristus. Nah, tantangan yang harus dijawab oleh keluarga terkait dengan kultur child free western itu adalah bagaimana kedua belah pihak ini, suami istri ini, menghayati kembali relasi kovenantal spiritual pernikahan itu, dan itu menjadi basis bagi keduanya untuk membesarkan anak. Nah, mengapa pada akhirnya beberapa keluarga mengalami problem dalam hal membesarkan anak-anak? Bukan hanya dalam hal membesarkan anak-anak kita menghadapi problem. Dalam segala hal kita menghadapi problem. Tapi problem yang muncul dalam membesarkan anak-anak kan tidak menjadi alasan untuk kita memilih sikap child free. Justru sebaliknya. Nah, problem yang lahir dari membesarkan anak-anak ini menantang kita untuk menjadi semakin kreatif. Metode dan cara apa yang bisa kita gunakan untuk membesarkan anak-anak. Barangkali menurut saya problem yang muncul bukan dari anak-anak. Bisa saja dari orang tua, dari orang tuanya justru bapak dan ibunya yang kurang memberi cinta kasih, waktu, energi untuk membesarkan anak-anaknya. Sehingga anak-anak itu merasa orang tuanya kurang mengasihi, akhirnya dia memiliki sikap rebel ya, berontak dan seterusnya lah. Nah, itu barangkali harus ada keseimbangan antara melihat anak dan melihat orang tua begitu. Iya, jadi perlu disadari juga ternyata bahwa kehadiran anak itu tidak hanya untuk melanjutkan keturunan namanya, berarti ada pekerjaan Allah, ada anugerah, ada bahwa anak itu lahir sebagai anak rohani, dan seandainya pun jika ada problematika yang dihadirkan karena anak, justru orang tua dituntut menjadi orang tua yang kreatif seperti yang sampaikan tadi, dan berpasrah diri sama Tuhan namanya ya. Jadi tidak selalu mengandalkan ego dan kebisaan orang tua sendiri begitu namanya. Itu yang benar. Ya, jadi menurut saya, karena saya orang tua. Iya. Saya sekarang menghadapi problem dalam hal membesarkan anak-anak dalam rangka membawa mereka ke dalam kehidupan yang lebih sejahtera dari saya, lebih bertuhan dan lebih takut kepada Tuhan dari saya. Tapi kan tidak bisa serta-merta apa yang kita pikirkan dan terapkan kepada anak-anak bisa mereka terima ya seperti yang kita pikirkan. Nah, kita memiliki gap generasi. Kita disebut sebagai generasi Y. Sementara mereka generasi Z. Serba digital dan internet. Nah, mereka lebih akrab dengan gadget ketimbang dengan orang tuanya. Nah, orang tua sekarang harus lebih smart untuk menangani anak-anak yang seperti ini. Kadang-kadang kita ikut nimbrung dengan mereka, ya bicara soal itu, supaya mereka juga bisa menerima masukan-masukan nasihat yang kita berikan lah. Iya.
Seperti yang Amang sampaikan tadi Amang, bahwa ada faktor-faktor mengapa keluarga memilih child free begitu Amang. Tapi sepertinya saya bisa dikoreksi apabila saya salah begitu Amang. Ini faktornya lebih banyak ke perempuan begitu Amang. Sebagai seorang perempuan, saya harus juga menyuarakan kekhawatiran saya begitu Amang. Mengapa kita apabila seperti yang Amang sampaikan tadi, ada keluarga yang berkeinginan memiliki keturunan tapi tidak mampu, begitu Amang. Yang menjadi sorotan pertama adalah perempuan begitu Amang. Sampai di suatu ketika saya menyampaikan kepada seseorang yang dekat sama saya menyatakan apabila nanti kita menikah begitu Amang, kalau saya nggak bisa melahirkan anak bagaimana begitu. Maksudnya kekhawatiran itu saya yakin juga terjadi di banyak perempuan-perempuan, terutama di lingkungan orang Batak begitu Amang ya. Bisa ada istilah di Paula boru nadialap ala dang boy mangaleon keturunan seperti itu Amang. Ini agak berbanding terbalik dengan konsep bahwa anak adalah anugerah begitu. Di salah satu acara pemberkatan pernikahan saya mendengar khotbah pendeta mengatakan bahwa anak itu bukan esensi utama dari pernikahan. Begitu Amang. Saya nggak tahu Amang setuju atau tidak. Jadi anak bisa saja hadir, bisa saja tidak. Dengan alasan tadi berkeinginan tapi tidak mampu Amang ya, tentunya bukan tentang child free. Tapi seharusnya kehadiran anak atau ketidakhadiran anak itu tidak mengurangi cinta kasih antara laki-laki dan perempuan. Begitu. Nah, anak sebagai anugerah ini Amang juga bertolak belakang dengan fenomena atau fakta realitas yang kita lihat bahwa sering sekali tanggung jawab anak ini lebih besar kepada perempuan Amang. Jadi seperti yang mau sampaikan tadi, umur 1-5 tahun setidaknya harus ibunya yang lebih aware tentang perkembangan anaknya. Lalu misalnya anak terbangun di tengah malam, harus ibunya yang duluan bangun daripada bapaknya. Bapaknya bisa saja tidur begitu Amang. Jadi dikatakan bahwa kehadiran anak ini adalah bentuk dari model patriarkal yang mewajibkan perempuan harus melahirkan. Dan ini justru merusak dari segi mental, psikis, dan seperti yang saya sampaikan tadi, secara kesehatan mungkin dia menjadi kurang fit, body badannya jadi kurang bagus begitu. Begitu Amang. Bagaimana Amang menanggapi hal ini bahwa kemudian anggapan bahwa child free adalah jawaban untuk membebaskan perempuan dari bentuk patriarkal ini, dari produk patriarkal ini, begitu Amang. Bagaimana Amang menanggapinya? Oke, yang pertama saya mau katakan bahwa menikah ya, merupakan sebuah institusi yang berdimensi sakramental ya. Iya. Memang di kita gereja-gereja Protestan menganggap pernikahan itu bukan sakramen. Hanya ada 2 sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Tetapi kalau kita gali lebih lanjut ya, pernikahan itu memang sesuatu yang mengandung nilai-nilai sakramental. Dasarnya yang pertama, yang menetapkan institusi pernikahan itu Allah pencipta. Dan itu ditegaskan oleh Yesus. Ya. Lalu hubungan antara suami dengan istri itu menjadi semacam analogi untuk menggambarkan hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Iya. Menurut Paulus itu sebuah rahasia besar. Nah, mengapa saya menganggap penting menegaskan itu? Karena kultur child free ini tidak bisa terlepas dari problem krisis pernikahan. Ya. Dan apa yang kamu sampaikan itu saya setuju. Bahwa kultur patriarkal memang menempatkan perempuan itu di posisi sekunder ketimbang laki-laki yang di posisi primer. Nah, di dalam Alkitab kita tidak menemukan pembedaan superioritas inferioritas itu. Tetapi akibat kultur Batak kita yang sangat kental dalam bergereja, tampaknya kultur Batak itu yang lebih mendominasi
ya perilaku mereka-mereka yang berkeluarga atau yang menghidupi pernikahan itu. Nah, kalau kita melihat ke Efesus 5 ayat 22 sampai 25 misalnya kan dikatakan di sana, "Hai istri, tunduklah atau layanilah suamimu seperti kepada Tuhan." Tapi jangan lupa itu tidak bisa terpisah. Dikatakan lebih lanjut, "Hai suami, Iya. kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihimu." Nah, pertama-tama kita harus tegaskan bahwa tunduk melayani dan mengasihi itu dua kata yang berbeda tapi sama. Saya melayani istri saya karena saya mengasihi dia. Iya. Istri saya tunduk dan melayani saya karena dia mengasihi saya. Soal pembagian kerja di rumah itu yang perlu diatur oleh suami istri. Nah, misalnya mengurus anak-anak itu bukan hanya menjadi tanggung jawab primer istri perempuan. Iya. Itu menjadi tanggung jawab primer keduanya. Nah, ketika misalnya seorang istri sudah kelelahan mengurus segala sesuatu di rumah, lalu anak nangis-nangis, istri sedang tidur. Nah, disitulah justru peran seorang suami sebagai laki-laki yang mengasihi istrinya, ya, menggendong anaknya dan mengurus anaknya dan membiarkan istrinya istirahat dulu. Ya, semoga Nah, semoga pernyataan Amang ini didengarkan oleh para kaum bapak dan calon-calon bapak ya, Bang ya. iya, ada saya baca buku, dia katakan seperti ini agak menarik dan lucu. Dia bilang, mestinya ada sekolah untuk para laki-laki yang mau menjadi suami. Sekolah. Saya setuju. Sekolah yang memiliki kurikulum tertentu. Iya. Nah, menurut saya itu sebuah jawaban yang real untuk menghadapi tantangan kultur child free ini. Nah, persoalannya saya kira banyak di pihak laki-laki itu. Nah, kita biasa amaido ulu. Iya. Suami adalah kepala. Kepala dipahami sebagai otoritas yang punya kuasa menempatkan perempuan itu selalu diatur dan dipimpin. Tidak salah laki-laki harus mengatur dan memimpin. Iya. Tapi seorang laki-laki yang mengatur dan memimpin istri harus terlebih dahulu mau dipimpin, diatur oleh Kristus. Iya. Sehingga kalau dia terlebih dahulu dipimpin dan diatur oleh Kristus, maka kepemimpinan terhadap istri bukan berbasiskan kekuasaan, tetapi berbasiskan serve and melayani, ya, mengasihi. Iya. Jadi karena dia sudah dipimpin Kristus, pasti dia pun memimpin keluarganya dengan semangatnya Kristus yang mengasihi itu. Kalau sudah semangat yang seperti itu kan melihat istri sudah kelelahan, pasti dia secara otomatis mengurus anaknya juga. Saya sudah alami sendiri membesarkan anak-anak bersama istri saya. Ya, memang dalam dinamika hubungan suami istri dalam membesarkan anak-anak itu kan ngeri-ngeri sedap. Kadang kita bertengkar, kita kecapean lalu saling melemparkan tanggung jawab, homajo, gitu ya. Nah, tetapi di situ saya memahami seninya berkeluarga itu. Ya, tantangan menjadi seorang bapak bagi anak dan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan menjadi suami yang baik bagi istri dan istri yang baik bagi suami. Saya kira kalau keluarga seperti itu, anak-anak bisa dibesarkan dengan bagus. Ya, begini Mang, setiap pasangan yang memutuskan untuk child free adalah pasti pasangan yang sudah belajar dari keluarga yang memiliki anak tentunya Mang ya. Mereka melihat plus dan minusnya begitu. Nah, di kalangan orang Batak ini Mang, balik lagi kepada orang Batak, kita ini ada yang dikatakan molo hasia gelengna anak ni bapak, molo dang hasia anak ni oma begitu Mang. Jadi ini semakin mengantarkan kita pada pemahaman bahwa memang ternyata memiliki keturunan ini ada bentuk diskriminasi kepada perempuan begitu Mang. Bagaimana Amang sebagai pendeta HKBP, sebagai dosen dogmatika juga melihat bahwa ternyata memiliki keturunan ini ada kemungkinan bentuk diskriminasi kepada perempuan dan Kristus sendiri menolak diskriminasi ya Mang. Bagaimana Mang? Iya betul. Kalau kita memperhatikan dalam kultur Batak kita sebenarnya tidak ada pengajaran diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita interpretasi ulang kultur kita itu ya. Kultur kita itu baguslah. Hanya kita memahami kultur kita itu masih terperangkap dalam semangat patriarkal
yang superior ya, itu Iya. di atas semuanya begitu ya. Nah bagi saya kalau tadi ada itu biasa udah sering kita dengar ya. Hmm. Saya tidak menganggap seperti itu ya. Karena saya sebagai seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua saya malah melihat ibu saya itu berperan penting Iya. membesarkan saya. Ya, bahkan sebesar dan sepenting eh, yang tidak saya harapkan dia lakukan. Ya, dia lebih bagus dari bapak kita. Ya. Tetapi kita juga tidak menafikan bahwa bapak kita juga membesarkan kita. Meskipun mereka bukan keluarga yang sempurna. Begitu. Nah, ini diskriminasi ini yang perlu kita jawab sebenarnya. Diskriminasi. Bagaimana dalam keluarga itu diskriminasi disingkirkan. Sehingga kita melihat suami istri itu sebagai dua orang yang merupakan satu ya di dalam Tuhan. Nah, mereka berbeda. Mereka punya tanggung jawab masing-masing. Suami adalah kepala, istri adalah ini tubuh. Iya. Nah, antara kepala dan tubuh kan ini satu. Nah, barangkali di sini saya memperhatikan ini perempuan itu ini termasuk memang child free ini ya, lahir dari gerakan feminis. Ya, ini mereka kaum perempuan yang merasa lebih bagus child free, tujuannya untuk membebaskan dirinya dari kungkungan kultur patriarkal itu, kekuasaan laki-laki itu. Nah, tapi apakah dengan gerakan feminis kaum perempuan yang mau membebaskan diri dari kultur patriarkal itu akhirnya memiliki sikap child free? Ya, kalau itu bisa saja berdasarkan argumentasi mereka ya. Memang sulit menjadi seorang ibu. Ya. Iya. Tapi Sulit. bukan sesuatu yang mustahil emang ya? Bukan sesuatu yang mustahil, tetapi ibu akan menjadi ibu yang baik dan ibu yang hidup dalam sukacita jika ada suami yang mau ambil bagian sepenuhnya ya, berperan sepenuhnya membesarkan anak. Jadi urusan membesarkan anak tidak diserahkan semata-mata kepada istri. Jadi kedua-duanya harus memikul tanggung jawab yang sama untuk membesarkan anak-anak. Ya, kalau tadi kita udah banyak membahas tentang child free dari sisi perempuan namanya. Saya merasanya seperti itu. Sekarang kita beranjak melihat keputusan child free ini secara general. Artinya ada keputusan laki-laki juga begitu, Amang. Seperti yang Mas sampaikan tadi bahwa anak adalah anugerah, bahwa kehadiran anak adalah kehadiran rohani dari Kristus juga. Lalu ketika ada masalah, orang tua juga diharap menjadi orang tua yang kreatif, yang tunduk pada Kristus begitu. Tapi kita melihat fenomena begini, Amang. Kemarin saya menyaksikan berita ada seorang ibu yang membunuh anaknya karena tuntutan ekonomi begitu. Ada yang bunuh diri begitu kan, Amang, yang mereka bunuh diri semuanya. Ada juga seorang bapak membunuh anaknya karena dia nggak bisa lagi berbuat apa-apa, ekonomi tertuntut ekonomi, lalu banyak tuntutan-tuntutan dari orang sekitar begitu, Amang. Jadi sebenarnya bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan manusia itu benar begitu, Amang. Tapi kita tidak bisa menutup realitas bahwa ada banyak orang tua yang memiliki anak tapi sebenarnya belum siap secara ekonomi, secara finansial, secara mental begitu, Amang. Jadi ketika ada orang tua yang tidak siap, kemudian kemudian memiliki anak, anaknya menjadi korban, Amang. Nah, bagaimana HKBP atau bagaimana tindakan etis yang bisa ditawarkan oleh HKBP melihat realitas ini, Amang? Yang kita perhatikan yang terjadi sekarang ini adalah kita menghadapi semacam krisis multidimensi dalam kaitan pernikahan dan berketurunan itu. Nah, kita ditantang oleh gerakan child free ini untuk
memaknai kembali arti pernikahan dan memaknai kembali arti keluarga. Ya. Nah, berkeluarga dan punya keturunan pasti akan menghadapi banyak problem. Ya. Problem ekonomi, problem psikologi, ya, sosiologi, sosial, ya, dalam membesarkan anak-anak. Termasuk saya kira krisis spiritual, ya, krisis spiritual. Kita ditantang untuk, gereja ditantang untuk semakin kencang menghadirkan dirinya bagi kaum bapak dan kaum ibu dalam persekutuan-persekutuan kita untuk membangun panggilan mereka kembali yang sesungguhnya, ya. Anak, ya, yang membunuh orang tua, nah orang tua yang membunuh anak, nah itu bagian dari problem di dalam keluarga. Tetapi problem itu mau kita lihat dulu akar persoalannya di mana. Akar persoalannya adalah ketika keluarga sudah tidak menghidupi lagi nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai gereja. Meskipun tidak ada jaminan kita menghidupi itu sepenuhnya, tidak ada tantangan, pasti ada. Tetapi paling tidak kalau kita menghidupi nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai gerejawi kita itu, iman kita itu, pasti kita dalam posisi berupaya, struggling untuk menjawab tantangan yang ada, lalu mencari solusi-solusi terhadap problem-problem yang lahir di tengah-tengah keluarga itu. Problem ekonomi, semua orang menghadapi kesulitan ekonomi, tetapi perbedaan pendekatan orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang rajin beribadah, berdoa, dan menghidupi iman percayanya dengan sungguh-sungguh, cara mereka menyelesaikan problem berbeda dengan mereka-mereka yang jauh dari Tuhan, jauh dari gereja, dan sudah menjadi sama dengan dunia ini. Nah, ini saya kira panggilan kita harus kita semakin perkencang lagi. Bagaimana kita membekali gereja, apa, keluarga, suami istri, pasangan, ya, bapak, ibu, juga anak-anak. Ini menjadi sesuatu yang holistik, ya. Itu saya kira begitu. Lalu begini Mang, kalau tadi kita bahas tentang masalah ekonomi Mang ya, banyak sekali orang sekarang mengkritisi tentang keputusan pasangan memiliki keturunan. Karena ada fenomena yang kemudian hadir juga adalah orang tua mengeksploitasi anaknya, Amang. Kalau saya boleh cerita begini, Amang, karena sebelum saya di kantor pusat, saya ini melayani di distrik Tanah Jawa. Jadi satu ketika perjalanan pulang dari, saya lupa dari mana, akan kembali ke Tanah Jawa, saya dan teman-teman rombongan pada saat itu berhentilah di Siantar Square. Makan malam begitu, Amang. Ini dalam keadaan hujan deras. Kemudian ada 2 orang anak menghampiri kami. Dia mengingat ini saja membuat saya sangat miris begitu, Mang. Dia sudah basah dan ini masih sangat kecil, Mang. Saya perkirakan umur 7 atau 8 tahun. Dia menawarkan kepada kami menjual kacang. Tapi yang pertama saya menolak karena kami nggak butuh kacang begitu, Mang. Kemudian dia memaksa, belilah kak gitu. Akhirnya saya tergerak, saya kemudian kasih uang. Saya bilang ya udah kamu terima uang saya aja, kacangnya kamu jual aja kepada yang lain. Saya pikir ya akan lebih menguntungkan begitu, Mang. Kemudian dia jawab begini, enggak kak, ambil aja kacangnya. Kalau kacangnya enggak habis, mama enggak bolehkan kami pulang ke rumah, mama akan marah sama kami begitu. Di situ saya sangat sedih, Mang. Sedih artinya ada orang tua yang mempekerjakan anak begitu. Tidak lama, kira-kira setengah jam kami berada di tempat itu, Amang, mamanya datang. Mamanya datang dengan santai, minum teh manis di tempat yang sama, Mang, dengan kami. Minum teh manis hangat, sementara anaknya kehujanan, kedinginan, dan saya ingat dia itu menggigil, Amang. Saya katakan, udah pulang aja. Enggak kak, kami enggak boleh pulang kalau kacang belum habis, mama nanti marah begitu. Jadi tuntutan ekonomi ini Amang ternyata juga menjadi alasan orang mengkritisi kehadiran anak. Karena ada mengeksploitasi anak. Kalau kita boleh jujur-jujuran, Amang, mungkin anak-anak yang mengemis di setiap persimpangan jalan di lampu merah itu adalah memiliki orang tua. Saya yakin mereka memiliki orang tua yang kemudian secara sadar
menyerahkan anaknya untuk menjadi pengemis. Artinya ada eksploitasi anak begitu. Jadi menurut saya ada banyak keluarga yang gak siap punya anak secara tuntutan ekonomi, tapi kemudian terlalu memaksakan diri menjadi memiliki keturunan Amang. Jadi hal-hal ini emang kemudian yang melahirkan orang mendukung child free emang. Ngapain memiliki anak kalau anaknya kemudian gak bahagia. Kalau tadi bahas orang tua yang tidak bahagia, tapi sekarang ada fenomena baru bahwa child free ini menjadi jawaban untuk mengatasi anak yang tidak bahagia di tengah-tengah keluarga, Mang. Bagaimana HKBP melihat hal ini, dan kita juga kembali teringat bahwa anak adalah anugerah. Kalau anak adalah anugerah, kenapa anak tidak bahagia di tengah keluarga? Kenapa harus ada eksploitasi anak dan lain sebagainya, Mang? Bagaimana Amang melihat hal ini, Mang? Ya, itu yang terjadi di dunia sekitar kita sekarang ini ya. Manipulasi, eksploitasi terhadap anak. Bahkan ada orang tua yang tega-teganya mengeksploitasi anaknya sendiri. Itu pengalaman yang menarik sekaligus menggugah hati. Ternyata di tengah-tengah kita, di sekitar kita ada orang tua yang seperti itu. Sehingga yang menjadi muncul di dalam pikiran kita bukan soal child free lagi, tapi parent free. Di posisi seorang anak yang dieksploitasi, dia ingin bebas dari orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang mengeksploitasi dirinya. Nah, anak-anak seperti ini kalau diadopsi malah lebih bagus oleh keluarga-keluarga yang bisa membesarkan mereka dengan cinta kasih. Nah, ini kan tantangan bagi gereja. Bagaimana kita, jangan-jangan dia warga gereja kita HKBP ya, kalau kita tanya lebih jauh, atau gereja-gereja lain lah. Nah, ini tantangan bagi gereja kita menjawab problem eksploitasi anak itu. Mempekerjakan anak di bawah umur, itu pun dilarang oleh undang-undang, melanggar hak asasi anak ya. Itu kalau diadukan ke Komnas HAM anak bisa ditangkap bapaknya itu. Nah, ini bagian dari problem yang dihadapi oleh keluarga yang memiliki anak, tetapi tidak memiliki komitmen penuh untuk membesarkan anak dengan tanggung jawab penuh. Nah, ini barangkali problemnya di sini. Dia memilih untuk menikah, tetapi tidak siap untuk memiliki anak. Nah, dia tidak memiliki semacam rancangan atau antisipasi nanti apabila mereka punya anak bagaimana. Nah, sehingga saya mau katakan keluarga, pasangan suami istri yang berkeluarga itu harusnya memiliki semacam komitmen bersama. Apakah memutuskan memiliki anak? Kalau mereka memutuskan secara sadar untuk memiliki anak, maka mereka harus punya planning membesarkan anak ini. Nah, kalau mereka punya planning, tentu mereka pada akhirnya memikirkan pekerjaan yang mereka harus kerjakan sepenuhnya untuk menafkahi anak-anak. Nah, itu makanya kalau kita mau jujur memiliki anak ya, bukan dalam rangka mengantarkan anak itu menjadi orang yang sukses, lalu kemudian menjadi anak-anak yang nantinya memberikan semacam balasan terhadap orang tua yang sudah membesarkannya. Ini kultur kita kan dulu seperti itu. Anak-anak disekolahkan nanti supaya dia sukses, dia bisa ya menghidupi orang tuanya. Kalau sekarang kan sudah berbeda paradigmanya. Paradigma saya berbeda terhadap anak saya. Saya besarkan kau bekerja, hidupi dirimu sendiri, soal hidupku, urusanku. Kalau BPO mengurus dirimu, mau lihat itu Tuhan. Mengurus diriku dak pola pikiranmu. Manang mengirimah HP itu dak pola. Kami sudah bahagia melihat kalian sudah bahagia. Itu orang tua sekarang, tapi orang tua kita yang melahirkan kita tidak seperti itu. Jadi kita harus melakukan pergeseran kultural dalam hal membesarkan anak juga. Nah, orientasi kita membesarkan anak kan bukan supaya dia sukses. Yang pertama dan terutama membesarkan anak supaya dia menjadi manusia yang takut akan Tuhan dulu. Lalu setelah itu kemanapun anak yang takut akan Tuhan ya pasti punya komitmen kuat untuk belajar dan memikirkan masa depannya. Pasti dia juga sayang terhadap orang tuanya. Semoga pernyataan Amang ini didengar oleh orang tua di luar sana, Mang ya, bahwa
anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan, tapi orang tua bisa memilih menjadikan anak yang bagaimana begitu, Bapak Ibu semuanya. Lalu begini Mang, tadi kalau soal child free, ada lagi misalnya kan biasa Mang kalau orang baru menikah setiap ketemu keluarga selalu tanya kapan punya anak begitu. Lalu ada fenomena yang terbaru adalah orang pasangan menunda untuk memiliki keturunan begitu Mang. Apakah tindakan mereka ini adalah tindakan yang kemudian menunda anugerah? Karena tadi anak adalah anugerah Mang. Atau kemudian long planning ini adalah jawaban untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Misalnya ada yang menikah belum settle secara ekonomi, dipersiapkan dulu secara ekonomi baru kemudian nanti punya anak. Tidak siap secara mental, dipersiapkan dulu secara mental baru nanti kemudian punya anak. Atau justru sebenarnya tindakan menunda keturunan ini adalah kegiatan yang menunda anugerah dari Allah begitu Mang. Ya, pada dasarnya kita mengaku bahwa menikah dan berkeluarga itu pada akhirnya kan berharap memiliki keturunan. Ya. Iya. Soal bagaimana keluarga berencana memiliki keturunan secara bertahap atau berkelanjutan, itu kita pandang sebagai strategi. Saya sendiri secara pribadi menganggap itu sebagai semacam strategi untuk memetakan bagaimana pada akhirnya nanti suami istri sebagai bapak dan ibu membesarkan anak-anaknya secara bagus lah, secara baik lah ya. Nah, pengalaman lah yang kita perhatikan ya. Nah, keluarga dulu, saya lah dulu ya. Keluarga dulu kan tidak ada perencanaan lahir setiap tahun ya. Ya. Belum selesai kita orang tua membesarkan anak pertama sudah lahir anak kedua ya, dan seterusnya. Nah, itu kan memiliki kesulitan dan problem tersendiri. Tetapi kalau kita perhatikan mengulurus sudah, sukses sudah kan itu pula. Pinter lagi emang pinter lagi ya kan, sukses lagi semua. Nah, jadi menurut saya berkeluarga memiliki keturunan itu tidak bukan suatu hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Yeah. Ketika orang memilih untuk berkeluarga dan berketurunan, sebenarnya dia sudah memasuki wilayah yang dia tidak bisa kendalikan. Dan wilayah yang kita tidak bisa kendalikan ini sebenarnya yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Saya tidak bisa kendalikan sepenuhnya anak saya. Ada hal yang dia bisa ikuti, ada yang dia tidak bisa ikuti, yang padahal kalau dia ikuti bagus. Nah, itulah hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, yang harus minta pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan, Roh Kudus untuk mengendalikan dia. Jadi bukan kita lagi. Biarlah Tuhan yang mengendalikan dia ke arah yang lebih bagus itu. Kalau boleh diulangi tadi, itu sudah menjawab pertanyaan? Atau bagaimana? Iya, oke Mang. Itu penundaan itu ya? Iya, penundaan. Ya, saya kira yang menjadi poin penting kita kan berkeluarga dan berketurunan lah. Ya, soal berapa anak ya itu bergantung pada keputusan bersama pasangan suami istri ya. Kalau mereka misalnya berasal dari kalangan ekonomi yang berpenghasilan rendah, kan nggak mungkin memiliki anak sampai 6-7 di kondisi sekarang ini ya. Betul. Memiliki 2-3 anak pun mahal pendidikan semua. Nah, kita kalau membuat perencanaan dalam berketurunan itu bukan dalam rangka membatasi berkat Tuhan. Tetapi berniat, bermaksud bagus bagaimana anak-anak yang lahir dibesarkan di rumah itu menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam cinta kasih, dan itu berdampak bagi masa depan mereka. Ya, saya kira jawaban Amang ini juga menjadi jawaban. Saya teringat Amang, ada sekelompok orang yang menolak program yang dicanangkan pemerintah KB. Keluarga berencana kan 2 anak lebih baik begitu Amang. Jadi mereka ini mengatakan bahwa memakai KB ini haram, karena kemudian jadi menolak berkat yang akan disampaikan oleh Allah ke tengah-tengah keluarga. Jadi saya kira itu sudah menjawab Amangnya bahwa perencanaan ini penting juga Amangnya untuk memastikan bahwa anak-anak itu tumbuh nanti kemudian menjadi anak yang tersuplai dengan baik sesuai kebutuhan keluarga begitu Amangnya. Untuk menjawab tantangan zaman kita sekarang seperti itu. Tetapi saya tidak mau mengatakan program keluarga berencana era Soeharto itu bagus. Ya. Karena bagi saya berketurunan dan bertambah banyak itu tidak semata-mata soal jumlah. Artinya keluarga memiliki lebih dari 5 atau 7.
Ya. tetapi soal bagaimana melahirkan anak-anak yang dapat pada akhirnya dibesarkan dengan cinta kasih dan menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang kita sebut sebagai anak-anak spiritual itu. Iya. Anak-anak yang memang lahir di dalam keluarga yang penuh dengan cinta kasih Kristus itu, anak-anak spiritual itu. Dan dia dibesarkan secara penuh oleh kedua orang tuanya. Nah, anak-anak seperti ini akan berkembang kejiwaannya, kepribadiannya menjadi nanti suatu saat menjadi orang tua atau ibu atau menjadi seorang bapak di tengah-tengah keluarganya kelak di kemudian hari begitu. Ya. Pertanyaan terakhir Amang, kita udah banyak bahas tentang child free Amang ya, tentang kesiapan dari seorang ibu, tentang bapaknya, keluarga dan faktor-faktor di sekitarnya. Pertanyaan saya terakhir Amang sebelum nanti Amang closing statement. Ya. Apakah keputusan keluarga untuk child free adalah tindakan yang berdosa? Dari perspektif pengajaran Kristen, Ya. dogmatika, keputusan untuk tidak berketurunan itu termasuk perilaku yang melanggar perintah Tuhan. Ya. Itu karena keluarga kan, pernikahan kan basisnya keluarga. Dan keluarga yang kita pahami apakah itu nuklir keluarga inti dan Ya. keluarga extended itu di sana kan terdapat anak-anak dan kita pahami bahwa anak-anak itu pemberian Tuhan dan memiliki anak itu merupakan sebuah pengalaman yang paling berharga dan signifikan di tengah-tengah keluarga. Ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memiliki anak dan membesarkan anak, itu merupakan kesempatan yang penuh dengan anugerah dan itu tidak bisa disia-siakan. Nah, saya kira yang paling penting bukan soal apakah child free, kultur child free kita terima atau tidak, tetapi bagaimana kita keluarga Kristen pada akhirnya memilih untuk tetap setia terhadap panggilan kita sebagai Kristen, berkeluarga dan berketurunan. Kekristenan saja kalau kita perhatikan coba, dimulai dari seorang bayi. Ya. Dan dimulai dari seorang ibu yang rela mengandung seorang bayi. Ya. Yesus seorang bayi dulu lahir di Bethlehem dan ibunya yang penuh cinta kasih merawat dia di dalam rahim dan membesarkan dia, dan dialah Kristus yang kita ikuti dan kita sembah sekarang ini. Iya. Dan kita juga memperhatikan bagaimana Yesus memperlakukan anak-anak. Anak-anak itu di tengah-tengah gereja sangat penting. Karena itu sangat penting, maka bagi saya berketurunan bagi keluarga itu merupakan panggilan yang penting. Ya, ketika ada orang tua membawa anak-anaknya kepada Yesus untuk diberkati, lalu murid-murid melarang. Iya. Lalu Yesus bilang, mengapa kalian melarang anak-anak itu datang kepadaku? Biarkan mereka datang kepadaku. Lalu anak-anak itu datang, dia merangkul anak-anak itu dengan kehangatan, penuh kehangatan cinta kasih. Lalu dia memberkati anak-anak itu. Menurut saya tantangan yang perlu kita jawab, bagaimana bapak dan ibu di tengah-tengah keluarga seperti orang tua yang dalam teks yang saya kisahkan tadi. Iya. Setiap saat membawa anak-anak di tengah-tengah keluarga kepada Yesus. Karena apa? Karena Yesus suka anak-anak dan dia welcome terhadap anak-anak. Bukan sampai di situ, dia memberkati anak-anak itu. Kalau kita minta dia berkati setiap hari, dia akan berkati setiap hari dan setiap saat. Saya kira itu. Paling terakhir Amang, boleh Amang kasih closing statement untuk pemirsa, untuk penonton di rumah, jemaat HKBP yang mungkin berpikiran untuk child free atau sudah memutuskan child free, atau keluarga yang sudah memiliki anak dan sedang mengalami problematika memiliki anak Amang. Boleh Amang kameranya? Oke, yang pertama yang saya mau katakan terkait dengan diskusi kita, ya, child free atau kultur child free ini adalah kultur child free ini lahir dalam konteks kehidupan masyarakat Barat, Amerika Serikat dan Eropa. Nah, karena kultur ini adalah kultur Western, maka kita orang-orang Kristen yang ada di Indonesia tidak bisa serta-merta menerima kultur child free ini. Kita harus memahami itu dengan rinci, lalu kita harus memperhadapkan kultur child free ini terhadap iman percaya kita, nilai-nilai kekristenan kita yang kita hidupi. Itu yang pertama.
Yang kedua, untuk menjawab tantangan maraknya kultur child free hingga merangsek masuk ke Indonesia, ya, lokal maupun nasional. Yang pertama menurut saya, gereja kita ya harus menggali kembali makna otentik dari apa itu sebenarnya keluarga. Lalu apa itu sebenarnya panggilan Kristen terhadap seorang laki-laki menjadi bapa. Panggilan Kristen terhadap seorang perempuan menjadi ibu. Dan panggilan Kristen terhadap keduanya menjadi orang tua bagi anak-anak. Nah, kita juga harus memahami anak-anak itu apa. Pernikahan itu apa. Keluarga itu apa. Dari perspektif kekristenan kita, nilai-nilai kekristenan kita. Lalu yang ketiga, jawaban yang kedua, pernikahan menurut saya keputusan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikat oleh berkat perjanjian dari Tuhan itu ya. Tujuan utama dari pernikahan sebenarnya adalah menghidupi kasih. Bagaimana saya mengasihi istri saya, bagaimana istri saya mengasihi saya. Dan itu kita anggap sebagai sekolah kasih. Bagaimana kita menerapkan kasih seperti Kristus mengasihi kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pernikahan itu berketurunan. Iya. Karena kita tidak bisa menafikan ada keluarga yang berkeinginan memiliki anak, tetapi pada akhirnya mereka tidak diberi Tuhan ya keturunan. Ya. Lalu bagaimana? Apakah mereka bercerai? Oh tidak. Justru itu menjadi tantangan bagi mereka bagaimana mereka menghidupi relasi pernikahan yang intim ya hingga kematian memisahkan mereka. Bagaimana kasih dihidupi antara satu dengan yang lain dan menjadi kasih yang sepenuhnya itu. Lalu yang terakhir saya mau katakan, banyak problem yang kita hadapi dalam menjalankan fungsi kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, atau fungsi menjadi orang tua bagi anak-anak. Banyak problem. Ya. Tetapi problem ini yang membuat kita stres, yang membuat kita kadang putus asa, bukan menjadi pembenaran ya, untuk memilih menganut kultur child free. Justru ketika problem dalam membesarkan anak-anak itu muncul di tengah-tengah keluarga, justru di situ kita ditantang seperti teks Alkitab katakan bagaimana kita membawa mereka di dalam doa, membawa mereka kepada Kristus. Nah, yang perlu dibenahi adalah sebenarnya bagaimana seorang ibu, seorang ayah saling bekerja sama membesarkan anak dan menghidupi iman percayanya kepada Yesus Kristus. Jadi kita kembali kepada spiritualitas itu. Jadi pernikahan tidak direduksi hanya sebatas relasi seksual. Iya. Pemenuhan kebutuhan biologis. Oh bukan. Tetapi relasi spiritual dan pemenuhan kebutuhan haporsion, partodion. Iya. Karena panggilan kita itu mengasihi dan melayani di tengah-tengah relasi keluarga itu. Ya, terima kasih Mang untuk banyak sekali penjelasan Amang kepada kami, kepada saya, kepada penonton di rumah tentang child free Amang. Jadi kita akhirnya kita tahu bagaimana seorang HKBP itu harus bersikap di tengah isu global ini, isu yang sedang marak-maraknya diperbincangkan tentang child free Amang. Amang sehat terus, semangat terus melayani menjadi dosen di STT HKBP. Nanti kalau kembali ke Siantar Amang juga sehat sampai di STT Amang. Terima kasih Amang sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu, demikian podcast kita hari ini. Kita masih akan berbincang dengan narasumber dan topik-topik menarik lainnya. Terus saksikan kami di YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Terima kasih, Shalom, sampai jumpa.